Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu mengenai perubahan sosial dan dampaknya pada kehidupan masyarakat. Ada beberapa indikator yang kita akan bahas pada pertemuan ini. Yang pertama mengenai pengertian perubahan sosial, yang kedua mengenai penyebab perubahan sosial. Jika kita melakukan kilas balik 5 atau 10 tahun yang lalu, kita akan menemukan banyak perubahan yang sudah terjadi. Baik yang direncanakan atau tidak, kecil atau besar, cepat atau lambat, dan sebagainya. Jelas bahwa semuanya sudah berubah, tidak ada yang statis. Semua telah mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Beberapa tahun yang lalu, orang masih jarang menggunakan telepon genggam atau HP dengan fitur-fitur canggih yang bisa digunakan untuk mengakses internet, TV, dan lain-lain. Namun, saat ini kebanyakan orang sudah memiliki alat tersebut atau paling tidak mengenal alat komunikasi tersebut. Penggunaan alat tersebut memiliki pengaruh pada cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Kita tidak perlu lagi ke warung telekomunikasi atau wartel untuk berkomunikasi dengan orang lain di tempat yang jauh. Dengan telepon genggam, hubungan antarpersonal tidak lagi dibatasi oleh jarak. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat disebut perubahan sosial, yang merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa pada setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Ada beberapa pandangan dari para tokoh tentang perubahan sosial. Kita akan bahas beberapa ahli. Yang pertama, Selo Sumarjan. Beliau mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ada lagi Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dan majikan. Demikian pula dalam organisasi-organisasi lain seperti organisasi politik maupun organisasi ekonomi. Selanjutnya ada George Rizzer menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang mengacu pada variasi-variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. Nah, dari ketiga ahli ini pada dasarnya memiliki kesamaan. Maka dari itu dapat kita simpulkan saja mengenai pengertian perubahan sosial itu, bahwa perubahan sosial adalah perubahan lembaga sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, serta perilaku individu dalam kelompoknya. Sebagaimana contoh yang telah disampaikan sebelumnya, orang berkomunikasi pada zaman dahulu itu menggunakan surat. Selanjutnya berkembang zaman menggunakan telepon. Berkembang lagi zaman, orang berkomunikasi menggunakan handphone, telepon genggam yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, pola komunikasi itu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik sistem sosialnya, nilai, sikap, serta perilaku individu dan kelompoknya. Baiklah, kita akan masuk kepada indikator yang kedua mengenai faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tidak terjadi secara sendirinya.
ada beberapa penyebab terjadinya perubahan sosial. Penyebab perubahan sosial ini dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, penyebab internal. Artinya, perubahan sosial itu terjadi karena faktor yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Artinya, terjadinya perubahan sosial itu karena faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Mari kita bahas satu persatu. Adapun beberapa faktor penyebab internalnya adalah yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Pertambahan penduduk atau perkurangan penduduk yang sangat cepat akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur dalam masyarakat, terutama lembaga kemasyarakatannya. Sebagaimana contoh, perpindahan penduduk dari desa ke kota di Pulau Jawa umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki, tidak terkecuali mereka yang sudah berkeluarga. Keadaan ini akan mempengaruhi sistem kerja dalam masyarakat, sehingga wanita yang sudah berkeluarga memiliki peran ganda, yaitu sebagai ibu yang mengasuh anaknya dan menggantikan suaminya yang mempunyai tanggung jawab untuk bekerja di ladang. Penyebab internal yang kedua, yaitu penemuan-penemuan baru. Penemuan baru dibedakan dalam pengertian invention dan discovery. Invention adalah proses menghasilkan suatu unsur kebudayaan baru dengan mengkombinasikan atau menyusun kembali unsur-unsur kebudayaan lama dalam masyarakat. Sedangkan discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat atau gagasan. Discovery dapat menjadi invention jika masyarakat sudah mengakui, menerimanya, dan bahkan menerapkan penemuan tersebut. Discovery masih pada tataran pemikiran. Sedangkan invention itu penemuan baru pada tahap ide, penciptaan, dan diadopsi oleh masyarakat. Sudah diterapkan artinya. Pertentangan dapat terjadi antar individu dengan kelompok, serta antar kelompok. Biasanya, generasi muda lebih mudah menerima perubahan sosial dibandingkan dengan generasi tua. Penyebab internal yang keempat yaitu pemberontakan atau revolusi. Adanya revolusi atau pemberontakan dalam suatu negara akan menimbulkan perubahan. Sebagaimana contohnya, Revolusi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mengubah wajah Indonesia sebelumnya negara terjajah menjadi negara yang merdeka, yang berdaulat di atas kakinya sendiri. Selanjutnya kita akan bahas faktor eksternal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor eksternal adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Adapun beberapa faktor eksternalnya dapat kita bahas satu persatu. Yang pertama, lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, badai, angin topan, dan sebagainya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena hal ini dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan materi, dan sebagainya. Sehingga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selanjutnya itu peperangan. Peperangan juga dapat menimbulkan perubahan sosial. Biasanya negara yang menang akan memaksakan kebijakannya kepada negara yang kalah, sehingga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat pada suatu negara. Sebagaimana contoh, Jerman mengalami perubahan ketatanegaraan, bahkan ideologi setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Penyebab eksternal yang ketiga yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Tidak dapat kita pungkiri, kebudayaan-kebudayaan yang ada di dunia tentu juga akan mempengaruhi bagaimana kehidupan masyarakat. Sebagaimana kita kenal dengan K-pop. Ya,
itu merupakan kebudayaan yang ada di Korea itu mempengaruhi kebudayaan yang ada di tanah air kita Indonesia. Baik dari segi penemuan unsur-unsur kebudayaannya atau dan lain-lain sebagainya. Oke, itulah pembahasan kita pada pertemuan pertama ini, yaitu mengenai pengertian perubahan sosial dan penyebab perubahan sosial. Sampai jumpa di kesempatan yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.